Dan kita terhubung dengan korespondensi Indonesia Ausi Riondolu di Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat malam, Rio. Apa yang kemudian menjadi poin penting dalam konsolidasi kali ini, apalagi soal pemenangan Ganjar begitu? Ya, selamat malam Bram. Bagaimana tadi kita sama-sama melihat dari konsolidasi akbar yang dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Kita melihat bagaimana mulai dari elit PDIP sampai 33.000 kader DPD Provinsi Jawa Tengah PDIP yang sudah memenuhi stadion ini telah merapatkan barisan atas sejumlah tantangan dari dinamika politik yang terjadi beberapa bulan jelang masa pendaftaran di KPU. Tadi sempat disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yang juga sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Di atas panggung tadi, ia menyampaikan bagaimana para kader tidak boleh terpecah belah. Jangan mudah diadu domba oleh lawan-lawan politik. Ini artinya dari elit PDIP sendiri menyadari bahwa sejumlah tantangan yang dihadapi, salah satunya dalam memenangkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 adalah politik adu domba yang saat ini sedang dirasakan oleh sejumlah kader PDIP. Tadi di atas panggung Puan Maharani juga sempat menyampaikan bagaimana ada sejumlah kawan menjadi lawan, lalu kemudian banyak pihak yang ingin melihat bahwa partainya terpecah belah begitu. Nah, meski tidak menyebut sejumlah nama-nama ataupun isu secara spesifik, tapi kita ketahui bersama bahwa dinamika politik yang terjadi di internal PDIP, seperti misalnya banyak kader internal yang membelot atas perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 dan mendukung Prabowo, sebut saja Budiman Sujatmiko yang baru saja dipecat oleh partai malam yang lalu. Kemudian ada juga Effendi Simbolon yang sempat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Sekiranya ini menjadi catatan-catatan penting dari PDIP untuk kemudian menggelar konsolidasi akbar yang hari ini dihadiri oleh 33.000 kader PDIP se-Jawa Tengah untuk menunjukkan tanduk ataupun unjuk gigi bagi lawan politiknya bahwa PDIP siap untuk bertarung dalam Pilpres 2024, baik memenangkan pemilu legislatif maupun memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dan memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah sekaligus Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto ini tadi menyebutkan bahwa untuk mengamankan suara elektoral yang ada di Jawa Tengah yang kita tahu bahwa PDIP selama 2 kali pemilu terakhir tahun 2014 dan 2019 ini mendapatkan suara yang cukup yang selalu meningkat begitu dari 2 pemilu terakhir. Dan untuk mengamankannya tadi Bambang Wuryanto sempat menyebutkan bahwa dia telah menyiapkan 4 pasukan khusus di Jawa Tengah. Bagaimana ada 33.000 komandan tempur elektoral yang memang disiapkan olehnya, itu berisi dari caleg yang berasal di Jawa Tengah, lalu kemudian kader, kepala daerah dan juga konstituen yang memang disiapkan untuk mengamankan suara elektoral di Jawa Tengah. Tidak hanya caleg ataupun kader yang disebut dengan komandan tempur elektoral, ada juga 800 pasukan burung hantu yang siap untuk melawan isu yang ada di media sosial. Kemudian ada juga pasukan gorong-gorong yang kemudian disiapkan seperti Satgas Pengamanan, bagaimana untuk mengamankan suara elektoral dan juga dukungan kepada PDIP dan juga Ganjar Pranowo. Dan terakhir adalah pasukan Ibu Senam Sicita yang disebut bahwa pasukan ini akan memeriahkan, membahagiakan agar apa yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, adanya kerusuhan, kericuhan, ini tidak lagi terjadi. Ini merupakan salah satu cara dari PDIP untuk kemudian mengadakan pemilu yang riang gembira di tengah konstelasi politik yang kian memanas beberapa hari terakhir ini. Dan tadi saya sempat sebutkan bagaimana dalam pemilu 2019 yang lalu PDIP memang memiliki suara yang cukup tinggi begitu. Bagaimana PDIP memenangkan Pileg 2019 ya yang lalu, dan khususnya di Jawa Tengah memang PDIP menguasai 28 dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, dan perolehan suara PDIP di Jawa Tengah hampir mencapai 21% dari total suara nasional. Ini artinya dari kemarin konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto, ini dia sedikit membocorkan terkait dengan strategi apa yang akan dilakukan dalam pemilu 2024. Ia menyebutkan atau menganalogikan sedikit seperti bagaimana pertandingan di pemilu 2024 ini seperti layaknya pertandingan Piala Dunia begitu. Ia akan menggunakan strategi bertahan seperti yang dilakukan oleh Italia
dalam memenangkan Piala Dunia 2006 yang lalu. Mengapa? Karena memang PDIP telah memiliki suara yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Meskipun ini kita ketahui bersama dalam beberapa statement yang dilontarkan secara terbuka baik dari baca pres Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Keduanya sama-sama memiliki ambisi untuk merebut suara dari PDIP yang disebut sebagai kandang banteng. Ini artinya PDIP menaruh perhatian yang cukup serius. Bagaimana tadi seperti yang Anda sebutkan, kita juga mendengar di atas panggung tadi ada arahan dari Ketua Umum Megawati. Bagaimana Jawa Tengah sebagai kandang banteng harus menjadi pelopor bagi DPD PDIP di seluruh provinsi untuk memenangkan PDIP di pemilu 2024 yang akan datang. Kita juga ingat bagaimana survei elektoral Ganjar Pranowo yang hari ini masih head to head di berbagai lembaga survei bersama dengan Prabowo Subianto. Ini tentu menjadi concern tersendiri bagi DPD PDIP Jawa Tengah. Bagaimana untuk menggerakkan suaranya dalam memenangkan Ganjar Pranowo di Provinsi Jawa Tengah. Kita tahu bahwa Ganjar akan turun dari jabatannya sebagai gubernur pada 5 September yang akan datang. Tentu momen-momen ini akan menjadi momen yang cukup berarti bagi Ganjar ataupun DPD PDIP Jawa Tengah untuk kemudian mengambil momentum, meningkatkan suara Ganjar Pranowo untuk kemudian memenangkan suara di Jawa Tengah dan memenangkan Ganjar Pranowo di dalam elektoral secara nasional. Bram. Baik, Rio, menarik artinya melanjutkan program-program yang memang sudah ada dan pencapaian pada 2019 lalu. Tapi yang menarik ketika tadi memang kita mengacu pada pidato Puan Maharani yang memang kental soal politik pecah belah, tadi disebutkan juga bahwa salah satu kader yang dicintai oleh Ibu Ketum adalah Presiden Joko Widodo dan jangan coba mempertentangkan antara Jokowi dan juga Ketum begitu. Apakah ini kemudian narasi yang memang sengaja disampaikan bahwa Jokowi masih tegak lurus begitu dengan PDIP, Rio? Tentu Bram, ini memang menjadi salah satu pernyataan yang kemudian tadi seperti yang saya sebutkan, bagaimana PDIP melihat betul adanya upaya politik adu domba yang terjadi di internal PDI Perjuangan. Tidak hanya secara internal namun eksternal, bagaimana kita mendengar sejumlah isu bahwa Presiden Jokowi mengarahkan ataupun memerintahkan Partai Amanat Nasional dan juga Golkar untuk kemudian bergabung ke dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan untuk mendukung Prabowo Subianto dan juga dukungannya kepada Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Meskipun Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan secara langsung di depan publik terhadap dukungannya. Namun tadi memang apa yang disampaikan oleh Puan Maharani itu juga disampaikan di depan putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang memang turut hadir dalam agenda konsolidasi akbar DPD PDIP Jawa Tengah pada malam ini. Kita mendengar sendiri bagaimana Puan meneriakkan cukup tegas terkait bagaimana partainya tidak boleh diadu domba, bahwa Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri ini sangat menyayangi Presiden Joko Widodo, bahkan dia sempat menyebut bahwa kasih ibu sepanjang masa. Tentu ini menjadi pesan yang cukup kuat bagi Presiden Jokowi terkait dengan isu yang memang selama ini menjadi asumsi publik bahwa adanya dukungan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto, meski sekali lagi tidak pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi secara gamblang di depan publik. Kita tunggu bagaimana respon yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan apa yang disampaikan atau titipan pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam acara malam ini yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Ganjar Puan Maharani di depan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ini tentu akan menjadi hal yang menarik untuk di follow up besok, Bram. Baik, Rio, ini menarik memang, apalagi disampaikan langsung kepada putranya yang ada di belakang Ganjar Pranowo begitu tadi ya. Oke, ini yang juga menarik adalah soal rekan-rekan koalisi begitu. Kita melihat hanya Tuan Guru Bajang, hanya Perindo yang hadir. Mengapa kemudian P3 dan Hanura tidak terlihat, Rio? Adakah informasi soal itu ataukah jangan-jangan soal TGB ini mengkerucut pada cawapres potensial begitu? Ini sedang testing the water mungkin, seperti apa? Iya, Bram, kami memang belum bisa menjawab secara pasti terkait dengan apa sebenarnya alasan dari P3 tidak hadir dalam konsolidasi akbar DPD PDIP Jawa Tengah pada malam ini. Namun yang dapat saya sampaikan, bagaimana tadi yang diberikan dalam pesan singkat oleh juru bicara P3 Usman Tokan yang memastikan bahwa tidak ada perwakilan dari P3, elit P3 tidak ada yang hadir dalam agenda konsolidasi
malam ini. Namun ketika saya tanyakan apa alasannya, apakah ini memperuncing isu bahwa ada komunikasi yang memang memburuk antara PDIP dan juga P3, mengingat bahwa Sandiaga Uno ataupun Ketua Bapilo dari P3 ini makin tipis kalau kita lihat kansnya untuk menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Meskipun sekali lagi hak tersebut ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan tidak pernah disampaikan secara pasti apakah kans dari Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar ini masih ada atau tidak. Namun memang isu tersebut beredar bahwa ada semacam manuver yang dilakukan oleh P3 untuk kemudian menarik dukungan jika Sandi tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Tentu apa yang kami lihat di lapangan tadi, kami melihat ada perwakilan dari Perindo, dari Tuan Guru Bajang bahkan duduk di samping Puan Maharani, lalu juga ada perwakilan dari Hanura yang tadi saya lihat sendiri datang ke dalam lokasi ini, ada beberapa perwakilan yang hadir, namun memang benar bahwa saya tidak melihat adanya perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan yang turut hadir dalam konsolidasi akbar yang ada di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah ini, Bram. Oke, baik. Terima kasih atas laporan dan juga elaborasi Anda, Ausuryo Ndolu, melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.